Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sifat-sifat bunyi. Simak dengan baik ya. Oke teman-teman, bunyi itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Dan yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat kita dengar oleh telinga kita karena terjadi proses perambatan bunyi. Bunyi membutuhkan zat perantara atau medium supaya bisa merambat. Nah, adapun medium atau zat perantaranya berupa zat cair, zat padat, juga gas. Nah, perambatan bunyi yang paling cepat adalah melalui zat padat, kemudian melalui zat cair, dan yang paling lambat adalah melalui udara atau melalui gas. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana bunyi merambat melalui zat padat. Contoh perambatan bunyi melalui zat padat adalah ketika teman-teman bermain telepon-teleponan menggunakan kaleng dan benang. Nah, bunyi pada peristiwa tersebut merambat melalui kaleng, kemudian melalui benang, hingga pada akhirnya teman kita yang berada di sebelah lain dari kita berdiri itu bisa mendengar suara kita. Contoh lainnya adalah ketika misalkan teman kita mengetuk-ngetuk meja, kemudian kita menempelkan telinga kita ke meja tersebut. Nah, bunyi akan terdengar sangat keras ketika kita menempelkan telinga kita ke meja dibandingkan ketika kita hanya berdiri melihat teman kita mengetuk meja tersebut. Contoh perambatan bunyi pada zat cair adalah ketika teman-teman menempelkan corong ke dalam ember penuh air, kemudian teman-teman memukul ember tersebut. Nah, pukulan batu tersebut bisa kita dengarkan karena bunyi merambat melalui air. Contoh lainnya adalah ketika teman-teman menggesekkan dua buah batu di dalam air. Tentu teman-teman juga dapat mendengar suaranya, bukan? Nah, hal itu membuktikan bahwa bunyi bisa merambat pada zat cair. Perambatan bunyi melalui udara adalah ketika teman-teman mendengar suara bel sekolah. Padahal bel sekolahnya jauh ya, misalkan di ruang TU, tapi teman-teman di kelas bisa mendengar suara bel tersebut. Nah, hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Atau ketika teman-teman mendengar suara jam weker di pagi hari. Nah, bunyinya bisa kita dengarkan sehingga kita bisa terbangun pagi-pagi. Nah, itu membuktikan bunyi merambat melalui udara. Contoh lainnya, perambatan bunyi melalui udara adalah ketika teman-teman mendengar suara petir. Nah, pasti semuanya pernah dengar suara petir kan saat hujan. Nah, itu contoh bunyi merambat melalui udara. Oke teman-teman, bisa diingat ya bahwa perambatan bunyi yang paling cepat adalah melalui zat padat, kemudian zat cair, dan yang paling lambat adalah melalui udara atau gas. Nah, mengapa demikian? Bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Nah, kalau susunan molekul pada zat padat itu lebih rapat, ya kan, dibandingkan yang cair atau yang gas. Hal ini yang menyebabkan bunyi lebih cepat merambat pada zat padat. Atau bisa teman-teman ibaratkan seperti jembatan yang pakai papan ya. Kalau misalkan zat padat, berarti jembatannya ini tersusun atas papan yang rapi, sehingga teman-teman bisa dengan cepat melewati jembatan tersebut kan, sambil lari juga bisa. Nah, kalau yang cair ini, misalkan jembatan yang papannya bolong-bolong, jadi teman-teman agak lebih lama karena harus berhati-hati kan, takut jatuh. Nah, yang zat gas atau udara ini lebih tidak rapat lagi, lebih jauh-jauh lagi papannya. Makanya ini lebih lama dibandingkan yang padat atau cair. Jadi perambatan bunyi
itu dipengaruhi oleh kerapatan dari medium, di mana medium yang lebih rapat itu lebih cepat menghantarkan bunyi. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dibiaskan. Nah, teman-teman, pasti teman-teman pernah mendengar suara petir kan? Nah, kalau suara petir itu adalah tadi contoh perambatan bunyi melalui udara. Nah, jika didengarkan lebih seksama, teman-teman, suara petir di malam hari itu terdengar lebih keras dibanding di siang hari. Nah, kenapa demikian? Karena pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Karena pada malam hari itu lebih dingin ya, jadi kerapatan udaranya lebih rapat. Nah, perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi ini terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang atau suatu benda. Nah, pantulan bunyi ini dapat menyebabkan 3 hal. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, ini terjadi ketika benda pantul atau misalkan dinding nih ya, sangat dekat dengan sumber bunyi sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya ketika teman-teman itu mengeluarkan suara di kamar mandi. Walaupun kita tidak boleh bersuara ya kalau di kamar mandi, apalagi nyanyi. Yang kedua, gema. Nah, gema ini terjadi ketika bidang pantul terletak sangat jauh dari sumber bunyi. Contohnya ketika teman-teman berteriak di tebing atau di lereng gunung. Yang ketiga, itu adalah gaung. Gaung terjadi di dalam ruangan tertutup seperti di bioskop dan studio musik. Nah, biasanya kita akan mendengar suara yang tidak jelas, datangnya bersamaan dengan bunyi asli. Oleh sebab itu, di bioskop itu supaya mencegah terjadinya gaung, dilapisi dengan bahan peredam suara. Adapun bahan peredam suara yang bisa digunakan adalah seperti kapas, busa, atau gabus. Teman-teman, terdapat perbedaan antara gema dan gaung ya. Kalau misalkan gema itu suara pantulnya muncul setelah suara asli kita selesai. Nah, contohnya seperti berikut ini. Teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Adapun gaung, sebelum suara asli kita selesai, suara pantulannya itu sudah datang. Bisa dibedakan kan ya? Kalau misalkan gema itu terdengar jelas, sedangkan kalau gaung adalah tidak jelas. Oke, selanjutnya adalah tentang manfaat pemantulan bunyi. Nah, teman-teman, sifat bunyi ini ternyata juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama adalah mendeteksi keretakan pada logam. Yang kedua, USG atau ultrasonografi. Biasanya kalau misalkan ibu hamil ya di USG. Yang ketiga adalah mengukur kedalaman laut. Dan yang keempat adalah mengetahui kedudukan atau posisi benda di dalam laut. Baik teman-teman, demikian pembahasan mengenai sifat-sifat bunyi. Dibaca-baca lagi ya buku paketnya. Jika ada yang ditanyakan, boleh WA chat pribadi ke Ustazah atau ditanyakan nanti saat kita bertemu di kelas tervisit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.